Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Zaratul Idani. Saya saat ini bertugas di IAIN Langsa, ya. Dan alhamdulillah untuk batch ini saya dapat bertemu ya dalam ruang virtual ini dengan Bapak Ibu calon guru profesional. Tapi saya insya Allah yakin kalau Bapak Ibu di sini sudah profesional sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Cuman hanya perihal waktu saja dan ada beberapa hal yang harus kita penuhi terlebih dahulu supaya kita mendapatkan sertifikat profesional tersebut. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktu, kemudian meluangkan tenaga dan pikiran juga untuk menghadiri dan melengkapi, menuntaskan tugas-tugas selama masa PPG ini, Bapak Ibu. Ya, salah satunya di kelas induksi ini. Baik, Bapak Ibu. Hmm, kalau boleh tahu, ini Bapak Ibu dari seluruh Indonesia sepertinya ya, tidak hanya dari Aceh, walaupun PT KAI Langsa kebetulan berada di Aceh ya. Tapi sepertinya ini saya perhatikan Bapak Ibu ini ada yang dari luar Aceh ya. Jadi selamat bergabung Bapak Ibu ya. Dan senang sekali kita bisa ketemu ya meskipun secara virtual. Ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bisa bertatap muka ya. Oke, Amin. Bapak Ibu, kita langsung saja kita share slide-nya. Nanti teman-teman yang belum bergabung mungkin bisa menyusul saja ya. Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya untuk slide-nya. Sudah Bapak Ibu kelihatan slide-nya? Udah, Bu. Udah. Sudah ya. Baik. Yang lain mohon suaranya di-mute saja dulu karena kita nggak pakai co-host ini Bapak Ibu. Saya sendiri saja ini yang menjadi host maupun co-host ya. Oke. Eh, sebentar Bapak Ibu, saya jawab telepon sebentar. Baik. Materi kita adalah penguatan materi pedagogi. Nah, modul pedagogi ini adalah modul kedua yang Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu baca dari tiga ya, dari keseluruhan tiga modul dalam program PPG ini ya. Nah, untuk materi pedagogi, sebentar saya cek. Saya harus pastikan udah terekam. Oke. Ya. Nah, jadi modul yang pertama adalah modul profesional ya. Kemudian yang kedua ada modul pedagogi dan modul yang ketiga adalah modul P3 ya, pengembangan perangkat pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, kita ini ngobrol-ngobrol sedikit tentang materi pedagogi yang sebenarnya secara konsep Bapak Ibu sudah mendapatkannya dari modul pedagogi ya. Oke. Eh ini ya kita berikan dulu sedikit overview atau sekilas pandang terkait dengan kompetensi lulusan mahasiswa PPG. Apa sih yang diharapkan oleh Kemenak, ya terutama terkait dengan pelaksanaan program PPG ini. Baik, Bapak Ibu. Di sini bisa kita lihat
Untuk KL yang pertama itu atau kompetensi lulusan yang pertama, mahasiswa itu diharapkan mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. Nah, lalu kompetensi lulusan yang kedua, mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Lalu selanjutnya ada KL3, ini yaitu mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Gitu. Lalu KL yang keempat, mampu merancang pembelajaran secara terstruktur, berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar pedagogik dan teknologi. Ini yang TPACK itu ya Bapak Ibu ya. Ah, masih ada nih Bapak Ibu. Untuk KL yang kelima, yaitu mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini yang student-centered ya, student-centered learning, yaitu dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Lalu untuk KL yang keenam, mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Ya, lalu selanjutnya ada KL7, mampu melakukan refleksi secara komprehensif. Secara komprehensif maksudnya refleksi tidak hanya dari segi konten, pedagogi, namun juga dalam penggunaan teknologi, yaitu dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Selanjutnya KL8 atau KL yang terakhir ini yaitu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Itu Bapak Ibu. Nah, tanggal berapa UP Bapak Ibu? Ya, tanggal berapa? Tanggal? Kan udah ada ini ya, udah dirilis jadwal yang terbaru ya. Jadi kemarin sudah induksi padahal ya dengan Ibu Kaprodi, dengan Ibu Sri Mulyati, tapi sudah dirilis jadwal terbaru tanggal diundur ya. 18, 19. 19. Iya, diundur beberapa hari. Berarti artinya kita diberi kesempatan untuk lebih mempersiapkan diri nih Bapak Ibu. Ya, maka di sini jika mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan juga materi ini ya, kita review sedikit bahwa nanti insya Allah di UP Bapak Ibu akan menghadapi soal-soal yang berkaitan dengan kedelapan kompetensi lulusan yang tadi kita bacakan Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kan Bapak Ibu juga sudah diminta ya, ini udah mulai diminta untuk menyiapkan video UKIN, ya, video pembelajaran maupun perangkat pembelajaran untuk uji kinerja. Nah, kemudian untuk uji tulis, nah uji tulis inilah yang dimaksud dengan UP ya, nanti ada UP-nya. Yang kedelapan kompetensi lulusan ini akan terangkum dalam berapa ya soalnya? 60 ya Bapak Ibu ya, kalau tidak salah ya. Ada 60 soal, yang 60 itu nanti ada 50 tentang PCK ya, terkait dengan PCK, lalu ada 10 SJT, dan ada sisa ya 4 ya studi kasus. Nah, studi kasus itu ada 4 aspek nanti pertanyaannya terkait dengan studi kasus. Ya, nanti insya Allah Bapak Ibu juga akan memperdalam pembahasan tentang PCK maupun studi kasus ini mungkin dengan di jadwal lain induksi ya, apakah dengan saya atau dengan dosen-dosen lainnya nanti insya Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ini di distribusi soal UP, ya, di sini kita lihat kalau KL1 yaitu terkait dengan kepribadian dan sosial, ini masuk ke dalam SJT. Ya, ini SJT. Kemudian KL2 sampai dengan KL7 ya. Kalau di sini ya, ini masuknya ke PCK, Bapak Ibu. Ya, PCK pertanyaannya. Lalu pengembangan diri ini ada PCK-nya, ada juga studi kasusnya gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk pedagogi itu sendiri di mana? Untuk pedagogi itu sendiri tentunya dia
juga tersebar ke dalam seluruh soal ini. Artinya kan kita menyesuaikan nanti dengan kebutuhan apa sih permintaan soal, sehingga kita bisa kaitkan dengan pengetahuan kita terkait dengan pedagogi. Dan seperti itu ya. Oke, next Bapak Ibu. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita mempelajari pedagogi nih? Dari dulu kita kuliah eh, FTIK ya, dari dulu kita kuliah keguruan, ilmu pendidikan, kita tuh udah mendengar istilah pedagogi. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus mempelajari pedagogi? Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Tujuannya itu yaitu untuk mempelajari konsep dan teori PBL. Ini khusus untuk ini ya Bapak Ibu, untuk modul pedagogi kita ya, kita persempit ya, kita kerucutkan supaya efektif dan efisien ya untuk pembahasannya. Nah, tujuan yang pertama ya mempelajari konsep dan teori PBL, kemudian PJBL, DBL, TPAC atau TPACK, dan pendekatan pembelajaran yang berbasis deep learning yang relevan dengan kebutuhan dan keberagaman siswa serta mampu merancang apa ini ya? Terputus pula nih. Serta mampu merancang tujuan pembelajaran. Ya, gitu ya. Kemudian yang nomor dua, memahami konsep dan teori layanan konseling dan layanan pendidikan komprehensif. Nah, ya kalau Bapak Ibu masih ingat, nanti dibuka-buka lagi ya di modul 2 pedagogik itu, kayaknya ada pembahasan itu tentang pendidikan komprehensif. Nah, ini tentang pendidikan inklusi ya, pendidikan inklusif. Kemudian yang ketiga, memahami karakteristik dan gaya belajar Gen Z dan Gen Alpha, serta mampu mengembangkan pembelajaran berbasis kecerdasan buatan. Nah, kalau di sini Bapak Ibu kan ada yang dari madrasah ibtidaiyah, mungkin ya, lalu ada madrasah sanawiyah maupun aliyah. Itu kan sekarang kita yang kita hadapi peserta didik kita itu udah generasi Z ya, Gen Z sama Gen Alpha ini. Ya. Begitu juga di kampus ini Bapak Ibu ya. Ini mahasiswa-mahasiswa ini udah mulai masuk generasi Z sama generasi Alpha. Tentu tantangannya itu, challenge-nya itu berbeda dengan apa peserta didik dengan karakteristik yang generasi sebelumnya, gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya Bapak Ibu, sekalian kita mereview nih. eh Kemarin itu ya waktu beberapa hari yang lalu, ya mungkin sekitar pekan lalu, di modul 2 pedagogi itu ada 8 topik ya. Yang satu, yang pertama topiknya berjudul pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ya, pendekatan berbasis masalah atau PBL dan project based learning. Artinya pendekatan pembelajaran berbasis project ya atau PJBL. Nah, ini tentunya PBL dan PJBL ini kan tidak asing lagi ya Bapak Ibu ya. Ini hampir tiap hari ini ngajarnya pakai PBL, PJBL dan juga pendekatan yang lain nanti mungkin ya. Oke, selanjutnya ada modul yang kedua ya, topik yang kedua, sorry. Topik yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran berbasis diferensiasi atau differentiation based learning. Nah, ini yang kita tahu dengan DBL, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini ya sebelum apa ya, sekitar tahun lalu ya, dia populernya sekitar tahun lalu gitu ya. Kemudian ada TPACK untuk topik yang ketiga. Nah, TPACK ini adalah pendekatan pembelajaran berbasis kesatuan materi, pedagogi, dan teknologi atau konten ya. Materi di sini konten maksudnya. Konten, eh, pedagogik, dan teknologi atau technological, pedagogical, and content knowledge. Selanjutnya ada topik yang keempat yang berjudul pendekatan pembelajaran berbasis deep learning. Nah, deep learning ini kalau saya tidak salah dia digaung-gaungkan itu sekitar 2024 ya. Jadi mana ya lebih dulu? DBL dulu atau deep learning dulu ya? DBL dulu kayaknya ya kalau tidak salah ya. Baru DBL, kemudian muncul deep learning. Kalau sekarang udah muncul lagi apa namanya Bapak Ibu? KBC, Belum cinta. kurikulum berbasis lope-lope, berbasis cinta. Nah, itu ada pendekatan baru kurikulum berbasis cinta. Nah, itu juga salah satu inovasi dari Kemenak, eh, sama ya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas atau output pendidikan kita. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Topik yang kelima, ya setelah deep learning,
Kita dapat kemarin itu ada pendekatan dan strategi layanan bimbingan konseling untuk supervisi klinis. Nah, ini guru-guru BK nih biasanya. Ya, ada anak-anak yang bermasalah di kelas. Bisa jadi siswanya bermasalah atau mungkin gurunya juga ikut bermasalah ini ya, mungkin ya. Jadi ada masalahnya itu kan ada internal dan eksternal faktor yang kemudian di sini guru mungkin ada berkolaborasi dengan guru BK untuk mengadakan sejenis layanan bimbingan konseling dan supervisi klinis untuk mengatasi permasalahan, gitu ya. Selanjutnya di topik keenam, kita kemarin itu belajarnya tentang pendekatan inklusi atau pendekatan pendidikan berbasis, layanan anak berkebutuhan khusus. Ini untuk ABK. Lalu ada topik yang ketujuh, yaitu tentang karakteristik dan gaya belajar peserta didik Gen Z dan Alpha. Dan selanjutnya topik yang terakhir adalah guru profesional era digital dan artificial intelligence (AI). Nah, ini juga lagi sangat digadang-gadangkan ini katanya untuk menghadapi dunia global itu kita nggak boleh terlalu ketinggalan ya untuk dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan penggunaan AI gitu. Ya, oke Bapak Ibu. Hmm. Dari semua topik ini kan ada latihannya ya, ada soalnya gitu ya. Lalu ada tamnya, ada tugas akhir modul. Itu gimana nih pengalaman Bapak Ibu lancar ya? Semua pada dapat nilai di atas 90 ya? Bener Oh, nggak? alhamdulillah. Ya, coba eh, Alhamdulillah. raise hand lah, tunjuk tangan yang dapat nilai 100 dari TAM modul 2. Rame ya, rame ya, insya Allah rame. Karena kan kita kemarin katanya diberi kesempatan untuk remedial ya. Jika nilai masih di bawah 100 atau masih sedikit, diberi kesempatan untuk melakukan remedial. Tapi sebelumnya malah boleh review ya. Jadi kita bisa mereview dulu nih, oh soal nomor berapa yang salah gitu. Jadi bisa review dulu soalnya, cari tahu lagi, buka modul lagi, belajar lagi sehingga ya insya Allah nilainya bisa sempurna ya 100. Mudah-mudahan nanti di UP juga demikian ya Bapak Ibu. Karena eh, kan ada passing grade ya, ada passing grade-nya nanti Bapak Ibu. Jadi lulus itu harus nilainya minimal 75. Ya, artinya jika 75 ke bawah itu tidak lulus gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu persiapkan diri dengan sebaik mungkin. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan tapi pasti gitu. Jadi setiap hari tetap ada yang dibaca, tetap diskusi dengan teman-teman sehingga nanti bisa apa membantu kita untuk mengingat gitu ya dan tidak kebingungan ketika menjawab pertanyaan. Oke. Nah, Bapak Ibu. Kita mulai nih dengan PBL ya. Kita mulai dengan topik pertama yaitu PBL dan PJBL. PBL itu kan tentu ini Bapak Ibu udah paham ya, tapi kita mereview lagi seperti yang tadi saya sampaikan. PBL itu merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Nah, ini tadi yang saya sebutkan dengan student centered. Jadi siswa itu harus lebih aktif Bapak Ibu. Ya, kalau dulu kan kita mungkin ya zaman-zaman kita sekolah, gurunya ngasih catatan, terus ditinggal gitu, terus silakan kerjakan LKS kalau dulu namanya ya, kalau sekarang LKPD mungkin ya. Nah, itu apakah dengan cara seperti itu mengaktifkan siswa? Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, PBL ini fokusnya pada penyelesaian masalah nyata. Ya, penyelesaian masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sebentar Bapak Ibu ya, saya ambil sebentar, saya coba ambil whiteboardnya. Eh, mana ya? Oke, kita lanjut saja. Kebingungan ini. Ya, PBL ini berfokus pada penyelesaian masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ingat aja Bapak Ibu, masalah nyata.
ya. Kemudian kalau PJBL bedanya, kalau di PJBL itu lebih menekankan pada penciptaan produk atau proyek sebagai hasil dari proses pembelajaran. Nah, ini ya, ini clue, ini kunci dari perbedaan antara PBL dan PJBL. Nah, kemudian kedua pendekatan ini tujuannya sama, Bapak Ibu, yaitu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, ya, atau critical thinking, kemudian kolaborasi, collaboration, ya, dan kreativitas siswa, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kan sesuai dengan keterampilan abad 21 ini, ya, gitu yang dibutuhkan. Jadi ini sudah terangkum sebetulnya dalam pendekatan berbasis masalah dan berbasis project, ya. Oke. Nah, ini next. PBL itu adalah metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai konteks, ya, ya, untuk belajar keterampilan dan pengetahuan baru. Ya. Sedangkan dalam PJBL, siswa belajar melalui pengalaman langsung dan merancang dan menyelesaikan proyek. Nah, ini bedanya ya. Lalu, PBL itu lebih berfokus pada proses pemecahan masalah di mana siswa dihadapkan pada situasi yang memerlukan analisis dan pengambilan keputusan. Sementara PJBL lebih menekankan pada hasil akhir berupa produk atau proyek yang dihasilkan oleh siswa. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya, sangat terlihat perbedaan antara PBL dan PJBL. Oke, next. Hmm, Bentar. Oke. Nah, ini untuk sintak PBL-nya, ya, sintak ini langkah pembelajaran dari PBL. Pertama, kita harus memastikan ya, Bapak Ibu harus memastikan orientasi siswa pada masalah. Artinya menyiapkan masalah untuk eh, dibahas ya oleh siswa. Kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar, lalu membimbing penyelidikan individu atau kelompok, ya, mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan, melakukan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dari masalah. Nah, jadi ini sintaksisnya ya lebih kurang ya Bapak Ibu, karena kan beda referensi nanti akan berbeda redaksi penyampaian untuk sintak PBL ini ya, tapi lebih kurang seperti ini dia ya secara general. Selanjutnya, menciptakan dan menyajikan karya. Karya di sini merupakan karya dari permasalahan yang dibahas tadi. Ya, membantu siswa untuk mengatur dan mengkoordinasi tugas yang sesuai dan berbagi tugas dengan anggota kelompok. Nah, kalau kita lihat dari sini kan tidak hanya kognitif aja nih yang ditekankan ya oleh PBL, tapi juga di sini ada aspek sikap ya, ada aspek afektifnya ya, bagaimana siswa itu dapat bersikap dengan bijak dalam kelompok. Apakah sikap eh, toleransi mungkin atau sikap kerjasama, sikap disiplinnya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, mengkaji dan menilai proses pemecahan masalah, membantu siswa untuk merefleksi atau mengevaluasi penyelidikan siswa dan proses yang siswa gunakan. Nah, ini hal-hal yang harus dilakukan oleh guru terkait dengan penerapan pendekatan atau model PBL di kelas. Nah, sementara itu untuk sintak PJBL, ya, pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar, pertanyaan yang menugaskan siswa untuk melakukan aktivitas dengan topik yang realistis, ya, dan dimulai dengan penelitian mendalam. Lalu mendesain perencanaan proyek. Nah, ini mungkin salah satu clue-nya ya, Bapak Ibu. Ada perencanaan proyek. Lalu percobaan dapat digunakan sebagai langkah nyata untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya ada membuat jadwal sebagai bagian nyata dari proyek. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama itu perencanaan proyek,
lalu dibuat jadwal untuk melaksanakan proyek itu ya. Nah, penjadwalan ini berguna untuk memastikan proyek itu dilakukan sesuai dengan target dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi jangan proyeknya itu terlalu berat, mungkin ya tugasnya terlalu berat, tapi waktunya itu atau durasinya itu terlalu sebentar. Nah, gitu. Jadi harus ada penyesuaian. Oke. Selanjutnya, melacak kegiatan dan kemajuan proyek. Nah, ini kita dari posisi kita sebagai guru ya. Nah, jadi kita sebagai guru, ketika siswa kita minta melaksanakan proyek, nah, di situ ada proses supervisi, yaitu kita harus melakukan kegiatan pelacakan. Ya minimal kita bertanyalah ke siswa, udah sampai mana proyeknya gitu. Kemudian ada kendala apa saja, bagaimana dengan kelompoknya dan segala hal yang terkait dengan proyek yang kita berikan. Oke. Kemudian ada pengujian hasil. Nah, di sini penilaian membantu guru untuk mengukur ketercapaian standar dan menilai kemajuan masing-masing siswa. Ya, lalu mengadakan evaluasi. Ya, kalau tadi di PBL ada refleksinya, maka di PJBL juga ada refleksi. Ya, Bapak Ibu, karena refleksi itu merupakan salah satu langkah dari pembelajaran yang juga student centered. Oke. Nah, kalau secara umum ini kita sudah rangkum juga ya Bapak Ibu. Ini kita buat di sini ada aspek perbandingan. Kalau Bapak Ibu lihat, ya ini boleh kalau Bapak Ibu mau screenshot atau mau di eh, foto, boleh ya. Nah, PBL ini pemecahannya masalah. Namanya problem based learning ya. Problem based learning. Artinya kan fokusnya itu pada pemecahan masalah. Ya, kemudian kalau PJBL itu fokus utamanya pembuatan produk nyata yang berbasis proyek. Tuh. Oke, lalu untuk tujuan PBL itu tujuannya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, ya. Lalu untuk PJBL tujuan utamanya itu lebih ke menghasilkan karya atau proyek sebagai hasil dari suatu pembelajaran. Nah, pendekatan yang digunakan dalam PBL itu adalah pendekatan berbasis masalah ya sesuai dengan namanya sebagai titik awal pembelajaran. Sedangkan untuk PJBL, pendekatan berbasis proyek yang dirancang dan dilaksanakan oleh siswa. Sementara masalah atau topik dalam PBL itu merupakan masalah yang nyata ya atau hipotetik yang perlu diselesaikan. Sama juga ya dengan PJBL juga topik nyata atau topik yang konkret yang dapat diwujudkan dalam bentuk proyek. Nah, untuk hasil akhirnya, PBL hasil akhirnya itu merupakan solusi terhadap masalah. Ini yang biasanya diminta untuk siswa untuk mempresentasi ya, mempresentasikan solusi. Lalu di PJBL, siswa itu diminta untuk mempresentasikan karyanya atau produk yang mereka hasilkan melalui proyeknya. Produk itu biasanya bisa berupa poster, video, ya ada model, ada infografis, ada aplikasi mungkin ya, dan lain-lain. Gitu, Bapak Ibu. Oke, sementara untuk peran guru, ya, dari PBL, guru itu sama aja ya dengan PJBL fungsinya, guru di situ sebagai fasilitator dan pembimbing. Nah, kalau di PBL yang membimbing dalam melakukan proses pemecahan masalah, sementara dari PJBL, peran guru adalah sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses pembuatan atau penyelesaian proyek. Nah, sementara peran siswa kalau di PBL, ya, siswa ngapain? Ya, siswa menjadi pemecah masalah, jadi problem solver. Ya, mereka mencari solusi untuk masalah yang diberikan ya. Walaupun di sini disebut pembelajar mandiri, nah ini jangan gagal fokus ya Bapak Ibu ya. Pembelajar mandiri di sini bukan berarti siswa itu tidak boleh bekerja dalam kelompok, bukan. Tapi maksudnya di sini setiap siswa itu harus kita pastikan mereka tumbuh atau dapat meningkat critical thinking-nya terhadap masalah tersebut. Ya, kemudian peran siswa dalam PJBL itu adalah sebagai perencana, pelaksana, dan yang melaporkan hasil dari proyek. Oke. Nah, untuk waktu atau durasinya, untuk PBL ini lebih singkat, Bapak Ibu. Ya, seringnya malah satu kali pertemuan aja cukup ya, 2 JP, 3 JP mungkin sudah selesai. Atau kalau mungkin masalahnya lebih rumit, itu bisa juga untuk beberapa kali pertemuan. Ya, sementara untuk PJBL, ini biasanya PJBL itu
waktu yang diperlukan itu relatif lebih lama. Ya, bisa bisa jadi sampai berapa pertemuan gitu ya. Kalau dia tergantung pada kerumitan atau tingkat eh, kesulitan proyek yang ingin dikerjakan gitu. Sementara untuk evaluasi, PBL ini ditekankan pada proses berpikir dan solusi yang logis. Dan untuk PJBL itu penekanannya pada proses dan hasil proyek yang dibuat. Ya, ini untuk contoh luarannya atau outputnya. Untuk PBL ada proposal solusi, yaitu solusi dari masalah tersebut ya. Kemudian kita minta siswa untuk melakukan presentasi lisan, hasil diskusinya. Ah, kemudian untuk PJBL, outputnya itu berupa poster, video, maket, laporan proyek, simulasi, tadi ya ada aplikasi digital, dan lain-lain. Apa saja yang Bapak Ibu minta? Sementara untuk kolaborasi, nah ini ya, jadi PBL maupun apa PBL ya terutama dia bisa secara individu maupun kelompok. Namun ada PJBL itu biasanya ya project itu jarang sekali diminta untuk per individu. Biasanya itu pasti dalam bentuk kolaborasi per kelompok gitu. Oke. Nah, ini ya supaya lebih terpusat dengan Quran hadis, kita coba eh, kita coba paparkan di sini ada contoh skenario PBL dan PJBL dalam mapel Quran hadis. Nah, ini materinya saya ambil acak ya Bapak Ibu ya. Saya ambil acak. Di sini ada materinya tentang hadis menuntut ilmu nih, hadis menuntut ilmu. Oke, kalau kita lihat fokus utamanya. Kalau dari PBL itu pemecahan masalah nyata yang dihadapi siswa terkait menuntut ilmu. Ya, tadi kan kita setujunya ini tentang hadis menuntut ilmu nih. Kemudian bedanya kalau di PJBL ini pembuatan produk nyata tentang hadis menuntut ilmu. Ya, kalau di sini pemecahan masalah di PBL, kalau di PJBL pembuatan produk nyata. Ya, karena tema materi yang kita ambil adalah tentang hadis menuntut ilmu, maka kita fokus di situ. Oke. Kemudian guru menyiapkan skenario nih. Misalnya ya, eh, siswa sering mengeluh malas belajar, lebih suka main gadget daripada menuntut ilmu. Ini berhubung kan siswa-siswa kita nih udah Gen Z, Gen Alpha nih ceritanya. Nah, kemudian dari skenario PBL yang guru lakukan, guru memberikan sebuah masalah ya. Guru memberikan sebuah pertanyaan atau masalah ya. Bagaimana hadis Nabi menjawab fenomena malas belajar di era digital? Nah, gitu. Oke, kita lihat MPBL dulu ya, Bapak Ibu ya. Biar fokus satu-satu ya. Nah, ini masalah nih diberikan sama gurunya. Tujuannya apa? Nah, tujuan dari pembelajaran yang bisa dibuat sebagai contoh ini ya, siswa mampu menganalisis masalah malas belajar dengan merujuk pada hadis Nabi, lalu menemukan solusi praktis. Nah, ini eh, nyambung dengan PBL-nya. Kan PBL itu kan untuk menganalisis masalah dan harus menemukan solusi dari masalah. Jadi nyambung dengan PBL. Oke, langkah-langkahnya gimana sintaksisnya? Oke, kita lihat langkah yang pertama di sini guru menyajikan masalah malas belajar, ya. Kemudian yang kedua, guru meminta siswa untuk berdiskusi kelompok mencari hadis yang relevan. Ya, ini untuk mencari hadisnya mungkin tergantung ya, tergantung dari sarpras juga di sekolah ya. Bagaimana yang mudahnya, apakah ada fasilitas untuk mengakses apa aplikasi hadis digital ya atau mengakses bisa browsing internet ya, itu tergantung dari lingkungan belajarnya gimana ya atau mungkin dari buku cetak saja atau dibawa siswanya ke perpustakaan mungkin bisa jadi ya. Lalu yang ketiga, siswa menafsirkan makna hadis dan mengaitkannya dengan kehidupan. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga clue ya. Clue. Karena kalau kita intip kisi-kisi ya, kisi-kisi soal UP atau soal-soal yang sudah pernah muncul, ya nanti Bapak Ibu bisa intip juga ya kisi-kisi. Pun nanti akan ada pembahasan kok tentang kisi-kisi soal UP nanti ya. Nah, eh, setiap PBL ya, terutama karena kita lagi bahas PBL ini ya, tidak boleh hanya menghadirkan masalah, kemudian menuntut siswa untuk mencari solusi terkait masalah yang kita berikan. Namun juga harus ada kaitan, ya, usaha untuk mengaitkan dengan kehidupan nyata.
Nah, jadi supaya hasil pembelajaran itu lebih real, gitu ya. Lalu siswa merumuskan solusi untuk memotivasi diri dan teman, dan terakhir baru pelaksanaan presentasi dan refleksi bersama. Nah, ini sintak atau langkah pembelajaran yang cukup sederhana dari PBL ya. Oke, next, peran guru itu sebagai fasilitator masalah, ya, pemandu diskusi, kemudian pengarah untuk analisis hadis. Nah, di sini kan biasanya itu Bapak Ibu gurunya juga ketika si siswa ini berdiskusi dalam kelompok, misalnya guru kan sebagai fasilitator juga harus keliling kelas ya, harus keliling kelas gitu bertanya, melakukan supervisi nih, ada masalah apa atau gimana, ada kendala tidak yang ditemukan, lalu memberikan saran-saran. Hasil akhirnya berupa solusi dan strategi praktis untuk menghadapi masalah malas belajar berdasarkan hadis. Ya, lalu keterampilan yang dikembangkan ini ada berpikir kritis, pemecahan masalah, dan analisis teks hadis. Cuman ini tentunya kan harus disesuaikan juga dengan tingkat siswa ya, tingkat peserta didik ya. Apakah dia masih tingkat dasar, menengah, atau aliyah gitu maksudnya ya. Selanjutnya untuk penilaian. Nah, untuk PBL dinilai itu proses diskusi, ya, argumentasi dan solusi yang ditawarkan. Nah, dari penilaian ini kan kita setuju tadi ya, tidak hanya yang kita nilai itu hasil atau kemampuan kognitifnya saja, tapi juga ada mungkin dari proses diskusi ini kita bisa menilai kemampuan afektifnya mereka, lalu dari argumentasi dan mungkin dari pola diskusinya, dari hasil presentasinya itu ada kemampuan psikomotor siswa yang bisa kita nilai di situ. Oke, kita lihat PJBL Bapak Ibu. Untuk PJBL tadi kita udah ya untuk pembuatan produk. Nah, ini skenarionya. Kalau tadi kita menghadirkan masalah ya, sementara untuk skenario PJBL di sini siswa ditugaskan untuk membuat poster digital atau video pendek tentang keutamaan menuntut ilmu berdasarkan hadis. Ini misalnya ya Bapak Ibu, misalnya. Jadi nanti disinkronkan saja, disesuaikan saja dengan kondisi, dengan materi, dengan juga tingkat siswanya seperti apa. Tujuannya untuk siswa mampu mengekspresikan pemahaman hadis melalui karya kreatif yang bisa disebarkan. Nah, gitu. Ini kan bisa disebarkan artinya dia bermanfaat gitu ya dan ya valid gitu. Oke, untuk langkah-langkahnya, guru memberikan pertanyaan pemantik ya, bagaimana cara menyebarkan semangat menuntut ilmu dengan media kreatif. Lalu siswa merencanakan bentuk produknya, boleh poster mungkin, lalu boleh video, boleh komik Islami atau apa yang mungkin bisa ditawarkan oleh siswa gitu. Kemudian membagi tugas dalam kelompok, mengumpulkan hadis dan merancang desain naskah, ya, lalu membuat produk, presentasi dan publikasi produk. Ini untuk siswa ya, maksudnya siswa yang melakukan pengumpulan hadis, kemudian siswa yang melakukan presentasi, ya, siswa yang membuat produk juga. Oke, sementara di sini peran guru lebih kurang sama ya, sebagai fasilitator kreatif, pembimbing teknis produk ya, dan penilai hasil karya. Nah, untuk hasil akhirnya, produk nyatanya berupa poster, video, komik, ya disesuaikan lagi dengan materi dan tingkat eh, apa tujuan dari pembelajaran. Oke. Selanjutnya, keterampilan yang ingin dikembangkan, ya kreativitas, kolaborasi, literasi digital, dan komunikasi dakwah Islami. Lalu untuk penilaiannya tentu karena hasilnya itu berupa produk ya, outputnya berupa produk, maka harus ada penilaian kualitas produk. Ya, tergantung produknya apa. Terus kreativitasnya, ketepatan hadisnya benar atau tidak, juga kemampuan untuk melakukan presentasi. Oke, ini misalnya saja Bapak Ibu ya. Baik. Next. Hmm, oke. Nah, ini kita ada contoh soal nih Bapak Ibu untuk eh, topik PBL dan PJBL. Coba Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu baca. Nanti untuk jawabannya mungkin bisa di kolom chat aja boleh, di drop di kolom chat ya.
Chat dulu 1 menit mungkin atau 2 menit, silakan. Apa kira-kira jawabannya Bapak Ibu? Boleh di drop di kolom chat ya. Jawabannya A, B, C, atau D. Ya. A. Ada yang A, ada yang B, ya. Ayo. D atau E? Ah, Oke, Bapak Ibu, coba kita baca sama-sama ya. Guru ingin mengajarkan konsep ayat dan surat makiyah serta madaniyah dengan desain pembelajaran PBL, Problem Based Learning, agar siswa lebih aktif menemukan ciri-ciri makiyah dan madaniyah. Guru memulai dengan menampilkan 2 potongan ayat yang berbeda, lalu meminta siswa menganalisis berdasarkan konteks turunnya ayat, tema kandungan, serta gaya bahasa yang digunakan. Setelah diskusi kelompok, siswa diminta untuk menyusun kriteria pembedaan antara makiyah dan madaniyah serta mempresentasikan hasilnya. Nah, berdasarkan deskripsi tersebut, rancangan pembelajaran yang paling sesuai dengan pendekatan PBL pada materi tersebut adalah, oke, kita fokus ya. Di sini pertanyaannya adalah rancangan pembelajaran yang paling sesuai. Yang A, guru memberikan ringkasan ciri ayat makiyah dan madaniyah. Ya, lalu siswa diminta membuat tabel perbandingan dari ringkasan tersebut dalam kelompoknya sambil berdiskusi. Kemudian siswa diminta untuk merancang poster sebagai produk akhir pembelajaran untuk dipresentasikan. Nah, ini kira-kira D atau E? PBL atau apa, Bapak Ibu? PJBL, Bu. Iya, ini PJBL ya karena PJBL. ini Iya. ada produknya ya berupa poster tadi ya. Iya. Oke, kita skip yang A. Next, yang B. Guru menjelaskan panjang lebar tentang ayat makiyah dan madaniyah, kemudian Iya. memberikan soal latihan untuk menguji pemahaman siswa. Nah, ini PBL tidak, Bapak Ibu? PBL, Bu, PBL. PBL nih. Ngono, Bu. Heh. PBL ya? Kita keep dulu ya. 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 Ada yang menjawab B nih soalnya. Oke, kita keep. Kita lihat ke C. Guru menyajikan penjelasan umum tentang ciri makiyah dan madaniyah, lalu meminta siswa menghafalkan beberapa contoh surat terkait. Ayo, PBL atau bukan? BL. Bukan. PBL juga. Bukan. Bukan ya? Bukan ya? Oke, Bukan. kita tinggalkan ini. Tadi kita ragu dengan ini ya.
Oke, next yang D. Guru memberikan lembar kerja yang berisi klasifikasi surat makiyah dan madaniyah, lalu meminta siswa mengisi sesuai panduan yang ada di dalam kelompok. Hasil diskusi tersebut kemudian dipaparkan ke depan kelas saat presentasi. PJBL. PBL. PJBL. PJBL, PBL. PBL ya? PBL. Kayak ragu juga ya? PBL. PBL. Oke, karena ada orang ada ya beberapa yang menjawab D memang ya. Oke, kita lihat yang E. Guru menyajikan potongan ayat dalam tanpa label, menugaskan siswa menganalisis kandungan ayat berdasarkan konteks turunnya, lalu menyusun kriteria perbedaan makiyah dan madaniyah melalui diskusi kelompok lalu dipresentasikan. Ayo Bapak Ibu, A, B, C, D atau E? B, D atau E? PBL. Ada analisis. Iya, Bapak Ibu. Yang paling tepat itu yang E jawabannya. Yang E. Ya, kenapa kok E ya? Tadi Ada kan ragunya yang D. Ya, Stressing kalimatnya. benar, benar. Makanya kita harus apa ya? Harus Harus cermat. teliti. Harus Lihat. cermat, harus teliti benar Bapak Ibu. Kita kan lihat clue-nya ya. Ini Bapak Ibu. Ini kenapa nih ya dikasih warna nih? Ini saya bisikkan sedikit ya Bapak Ibu ya. Tipsnya mungkin. Ini yang biru ini namanya kasusnya. Lain ID. Ya, ini kasusnya, simulasinya ya, stimulusnya, sorry, bukan simulasi tapi stimulusnya atau kasusnya yang diberikan oleh soal. Sementara yang pokok soalnya itu atau STEM ya, pokok soalnya itu ada di sini Bapak Ibu, yang berwarna coklat ini. Ya, maka Bapak Ibu harus bisa menangkap clue dari pokok soal. Ini kan rancangan pembelajaran yang paling sesuai dengan pendekatan PBL. Oke, tadi kita sudah insya Allah kita sudah fasih ya, kita sudah paham apa itu PBL. Nah, lalu kita lihat untuk pilihan A, B, C, D, dan E, untuk pilihan jawabannya. Nah, pilihan jawaban itu mungkin ya ada yang tingkatnya mudah, nanti ada yang tingkat sedang, dan ada yang tingkatnya sukar. Ya, kebetulan untuk contoh soal nomor 1 ini langsung kita sediakan yang mungkin tingkatnya sudah sukar ya. Kita sengaja nih pilih yang tingkat sukar. Nah, di sini sebetulnya nggak suka juga Bapak Ibu kalau kita bisa paham dengan clue-nya. Tadi kita ragu dengan B, D, dan E. Jadi kita fokus dengan 3 pilihan ini aja ya. Nah, di B, guru menjelaskan panjang lebar. Nah, ini kalau ceritanya udah panjang kali lebar, itu Naratif. udah metode ceramah. Iya benar Bapak ya. Jadi kita ini udah apa? Teacher center ya. Udah pembelajaran berpusat pada guru, enggak lagi berpusat pada siswa. Ini anak Acis itu gede pisan Acis. Gitu. Nah, untuk D, guru memberikan lembar kerja yang berisi klasifikasi surat sekolah makiyah SD. dan madaniyah. Kalau ini tidak tidak memancing critical thinking siswa. Jadi kurang sesuai dengan tujuan dari pembelajaran PBL. Gitu. Sementara jika ini siswa itu menganalisis Bapak Ibu. Ya, mereka melakukan sebuah analisis untuk permasalahan yang diberikan. Nah, maka ya, ini analisis ini bisa sebagai salah satu clue atau kata kunci dari jawaban. Kemudian di sini ada juga diskusi kelompok dan untuk mempresentasikan. Nah, maka untuk sintaksisnya ya, untuk rancangan langkah pembelajaran yang paling tepat itu adalah E, sesuai dengan PBL. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Kita setuju ya, E? Ya. Next. Kayaknya kita harus agak percepat ini ya. Ya. Nah, ini. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu DBL, Differentiation Based Learning. Saya minum. Nah, DBL, Differentiation Based Learning ini juga tidak asing ya. Katanya dalam pendekatan ini, pengajaran itu disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa, sehingga setiap individu dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, ya, guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.
sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Ya, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid. Oke, namun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang maupun pembelajaran membedakan antara murid yang pintar dengan murid yang kurang pintar. Jadi nggak ada pengistimewaan terhadap murid yang lebih pintar dengan murid yang kurang pintar. Jadi maksudnya itu bukan ke situ untuk DBL ini ya. Selanjutnya, konsep pembelajaran diferensiasi menurut Bayumi itu merupakan pendidikan yang diharapkan dapat memberdayakan potensi dalam setiap peserta didik. Oke. Nah, next untuk desain pembelajarannya. Untuk DBL ini, ya, dalam materi atau pembelajaran Al-Quran Hadis, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan dan minat siswa terlebih dahulu. Misalnya, dalam pembelajaran tentang nilai-nilai dalam Al-Quran, ini ada ya materinya ya. Cuman apakah di tingkat dasar, menengah, atau tingkat aliyah ini saya kurang tahu ya, tapi ini ada nilai-nilai dalam Al-Quran. Di sini guru dapat memberikan beberapa pilihan topik yang relevan, seperti kejujuran, toleransi, atau kepedulian sosial. Nah, siswa ya di kelas DBL dapat memilih topik yang paling menarik bagi mereka dan kemudian melakukan penelitian atau proyek berdasarkan pilihan tersebut. Nah, selain itu, guru dapat menggunakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi kelompok, presentasi, atau proyek kreatif untuk memastikan bahwa semua siswa terlibat dan mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Kalau di sini lupa ini ya dilampirkan. Kalau DBL itu ada diferensiasi apa aja ya? Ada aspeknya. Diferensiasi konten, apa lagi ya? Diferensiasi produk ya. Apa satu lagi Bapak Ibu? Nah, kalau dari desain yang kita hadirkan di sini, ini berarti dia berdiferensiasi konten ya. Jadi bukan berarti kita membeda-bedakan siswa, enggak. Ya memang perlakuannya beda, tapi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. Konsepnya DBL. Oke, kita langsung ini ke soal ke sintaknya DBL dulu ya. Nah, pertama di kelas DBL, guru melakukan identifikasi kebutuhan belajar siswa. Jadi kalau di sini katanya guru perlu melakukan asesmen awal terhadap kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Menjelaskan tujuan pembelajarannya apa. Tapi kalau saya tidak salah ya, untuk referensi terbaru itu ada juga referensi yang mengatakan kalau gaya belajar siswa itu nggak bisa kita bedakan. Ya, ada yang seperti itu ya. Tapi kalau dalam modul kita saya lihat masih ada keterangan yang mengatakan boleh untuk melakukan differentiate atau perbedaan terhadap gaya belajar siswa. Selanjutnya yaitu menentukan strategi dan evaluasi. Di sini guru harus memilih strategi dan penilaian yang sesuai dengan kepribadian dari setiap siswa. Oke. Next, menentukan kegiatan belajar, lalu menciptakan lingkungan belajar yang menarik, ya. Tujuannya untuk memotivasi siswa, menciptakan suasana kelas yang nyaman, dan mengurangi potensi stres bagi siswa. Nah, itu tadi, kalau siswanya agak menengah mungkin ya kemampuannya, maka jangan terlalu diberi konten yang terlalu tinggi untuk dia. Itu aja sih penyesuaian di DBL ya. Salah satu contohnya. Selanjutnya, manajemen kelas yang efektif. Nah, ini tentunya bagaimana si guru ini dapat menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing siswa, sambil tetap menjaga ketertiban dan kedisiplinan di dalam kelas. Dan yang terakhir, itu melakukan evaluasi. Oke, itu konsep dari DBL, Bapak Ibu. Nah, untuk soalnya, ya bisa dilihat untuk 1 sampai 2 menit ya. Silakan Bapak Ibu. Ini jangan salah fokus ya. Ini pilihan kita yang tadi nih.
Nanti pilih jawabannya B, C, A, B, C, D, atau E. Iya. Ya, Bapak Ibu? Ada yang bersuara E? D. D. Iya, D. D. Ya, coba Ibu Rukiat boleh baca soalnya. D, Bu. D. Kita dengarkan Ibu Rukiat ya Bapak Ibu ya untuk membantu membaca Iya. soalnya. Coba silakan Ibu Rukiat. Dalam pembelajaran Quran hadis, guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk materi takhrid hadis. Kelompok A diminta melacak sanad hadis melalui kitab digital. Kelompok B diminta menemukan hadis pada kitab hadis cetak dan membandingkan dengan versi digital. Kelompok C diminta membaca terjemahan hadis dan menjelaskan sumber kitabnya dengan bimbingan pertanyaan pemandu. Setelah masing-masing kelompok menyelesaikan tugas, mereka diminta mendiskusikan kelebihan dan tantangan dari setiap metode takhrid yang digunakan. Apa manfaat utama dari strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks takhrid hadis di atas? Kayaknya D, Bu. Kayaknya ya Ibu ya. Baca dong Ibu pilihan jawabannya. Baca lagi, Bu. Pasti deh, pasti Ya, yang deh. A-nya apa? A, agar semua siswa menggunakan Ayo lanjut Bu Rukiat. A, D aja, D. A, agar semua siswa menggunakan metode takhrid yang sama untuk menguasai materi dengan cepat. B, untuk mempermudahkan guru mengendalikan kelas dengan satu jenis tugas. C, supaya siswa mampu menghafal letak hadis dalam kitab cetak maupun digital. D, agar siswa belajar sesuai kemampuan dan gaya belajarnya, tetapi tetap mencapai tujuan memahami konsep takhrid hadis. E, supaya hanya siswa mahir yang aktif, sedangkan yang lain cukup mendengarkan. D. kejam benar kalau yang iya Bapak Ibu ya. Oke, jadi tadi jawabannya adalah D. D, setujunya D ya. Mudah-mudahan benar. Kita lihat ya. Nah, kita lihat ini pokok soalnya adalah manfaat utama dari strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, manfaat utama. Jadi di sini kelompoknya dibagi menjadi A, B, dan C. Jadi sepertinya ini ada 3 tingkat kemampuan siswa ya. Kalau kelompok A, kalau kita lihat diminta melacak sanad hadis melalui kitab digital. Mungkin ini siswa yang sudah lebih mahir ya. Kemudian yang kelompok B diminta menemukan hadis pada kitab hadis cetak dan membandingkan dengan versi digital. Jadi beda-beda kegiatan yang diberikan kepada setiap siswa. Nah, ini mungkin tingkat sedang ya, tingkat menengah untuk kemampuan siswanya. Lalu kemampuan mungkin yang paling belum mahir itu diminta untuk membaca terjemahan hadis. Selanjutnya menjelaskan sumber kitabnya dengan bimbingan pertanyaan pemandu. Nah, ini jadi maksud DBL itu. Jadi guru tetap melakukan pendampingan terhadap semua kelompok siswa, tapi disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, karena ini pertanyaannya manfaat utama, kita lihat ya. Kita lompat nih, tadi jawabannya D. Banyak yang menjawab D. Agar setiap siswa belajar sesuai kemampuan dan gaya belajarnya, tetapi tetap mencapai tujuan memahami konsep takhrij hadis. Wah, ini udah tepat bener ini ya. Oke, saya setuju sih. Oke, tapi kita lihat dulu nih, kita ngintip jawaban yang lain. Yang A, agar semua siswa menggunakan metode takhrij yang sama untuk menguasai materi dengan cepat. Tentu enggak ya, ini beda tadi. Lalu untuk memudahkan guru mengendalikan kelas dengan satu jenis tugas. Wah, jelas-jelas tugasnya berbeda kok ini. A, B, C ada tugas yang berbeda. Yang C, supaya siswa mampu menghafal letak hadis dalam kitab cetak maupun digital. Nah, ini tidak tidak HOTS ya. Tidak HOTS, tidak high order thinking skill dia kalau Iya. menghafal. Biasa aja. Iya, benar.
Next yang D, agar siswa tadi ya kita udah setuju yang D, lalu yang E supaya hanya siswa mahir. Nah ini udah tidak balance ini, berarti ini bukan jawabannya. Oke, bener lagi ya D jawabannya. Iya. Ya, bagus Bapak Ibu. Next ya, Iya, iya. kita masuk ke, nah ini topik yang ketiga yaitu TPACK. Ya, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge atau TPEC ya, TPACK. Di sini ya, guru itu dituntut untuk memahami ya kesatuan antara materi atau konten, lalu pedagogik dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, mengintegrasikan pengetahuan konten, pengetahuan pedagogik, dan pengetahuan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, TIPEK ini merupakan pengetahuan seorang pendidik dalam hal mengelola kelas dan mengkombinasikan teknologi pada setiap penyampaian materi ajar di kelas. Nah, siapa sih yang mempropose pertama sekali TIPEK ini ya, yang menyarankan TIPEK ini, yang memperkenalkan? Ini dia orangnya nih, Kohler, Mishra, dan Akalog, apa sih ini bacanya ya? Dan Rosenberg ya pada tahun 2013. Nah, di TIPEK ini ada beberapa unsur ya. Ada technological knowledge ya atau TK, kemudian content knowledge atau CK, lalu ada pedagogical knowledge atau PK. Ya, kadang-kadang guru itu hanya bagus di TK-nya aja, technological knowledge-nya aja, tapi dia kurang menguasai konten. Ya, atau sebaliknya, si guru ini sangat paham tentang materi, tapi guru ini tidak begitu bagus dalam penyampaian pembelajarannya. Berarti nilai pedagogiknya itu kurang, gitu. Nah, selanjutnya ada juga kadang-kadang pedagogiknya yang bagus, ya, dia tahu cara mengajarnya, tapi dia tidak pintar untuk mensinkronkan, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajarannya. Nah, ini biasanya masalah yang umum kita hadapi ya Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa, penyesuaian. Jadi kita pelan-pelan gitu. Nah, di sini disebutkan ada 3 bagian ya, selain masing-masing tadi 2 bagian. Nah, bisa juga guru itu menguasai 3 pengetahuan. Misalnya ada technological, pedagogical knowledge saja atau TPK saja. Berarti ini nggak ada kontennya. Ya, hanya technological and pedagogiknya saja. Lalu ada technological and contentnya saja, tidak ada pedagogiknya. Nah, ini ya yang tadi disampaikan. Lalu ada pedagogical and contentnya tanpa ada keterkaitan dengan teknologi. Nah, ini yang umum terjadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini integrasi TIPEK kita lihat dalam pembelajaran Quran hadis. Kalau pada CK-nya saja, penguasaan konten knowledge-nya aja. Misalnya, ini pemahaman hadis menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Berarti si guru ini mampu. Dia mempunyai kemampuan, pengetahuan yang sangat bagus terkait dengan konten. Nah, lalu untuk pedagogical, berarti dia tahu penggunaan project based learning. Lalu dieksekusi dalam kegiatan atau dalam metode diskusi kelompok, kolaborasi, presentasi, dan refleksi. Nah, berarti untuk pengaplikasian dari model pembelajaran, berarti si guru ini sudah paham dia terkait dengan pedagogical knowledge. Ya. Lalu yang dimaksud dengan technological knowledge itu adalah pemanfaatan aplikasi digital. Contohnya seperti Canva atau Poster, ya bisa pakai CapCut, ya video atau Padlet berupa diskusi online, ya sebuah aplikasi untuk diskusi online. Nah, lalu bisa untuk mengakses e-book hadis dan tafsir digital. Ini ya, misalnya aplikasi hadis.id dan lain-lain. Nah, berarti ini kemampuan untuk technological knowledge-nya ada gitu Bapak Ibu. Tapi akan sangat baik jika seorang guru itu memiliki ke semua komponen ini. Artinya dia mampu untuk mengintegrasikan antara CK, PK, dan TK. Jadi komplit ada dalam satu sosok guru Quran hadis. Nah, gitu harapannya Bapak Ibu. Oke. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Silakan Bapak Ibu.
Siapa nih yang mau baca? Bu Rashidah mau? Boleh ya, Ibu Ibu baca yang nyaring soal nomor 3, silakan. Ada Ibu Rashidah bersama kita? Ada monitor Ibu Rashidah? Kalau tidak ada, boleh kita ke Ibu Lilik mungkin? Ibu Lilik. Ada. Oh, ada Ibu Rashidah, boleh. Silakan Ibu, bantu. Soalnya, Bu, Ya, silakan Mbak. soalnya kan Bu ya, Bu ya. Iya, silakan. Tiga ya, Bu ya. Iya, silakan Ibu. Soal nomor 3. Iya, silakan. Dalam materi kajian itu ya. Iya, benar. Pak Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam materi moderasi beragama di Indonesia, Pak Rusli ingin menekankan bahwa pemahaman moderasi beragama tidak hanya sebatas teori, tetapi juga dapat dipahami dalam konteks sejarah bangsa. Kita berusaha menerapkan pengajaran dengan kerangka PPACK. Ya, Bu, Iya, benar. Lanjut, Ibu. agar siswa dapat mengaitkan materi dengan pengalaman berbasis teknologi Ya. dan pedagogi yang tepat. Rancangan pembelajaran manakah yang paling tepat yang dapat disusun oleh Pak Rusli untuk mendukung pemahaman kajian historis moderasi beragama dengan pendekatan. Ya, silakan Ibu. Apa jawabannya? Boleh Bapak Ibu yang lain silakan diketikkan untuk pilihan jawabannya di kolom chat kita. Silakan. Sudah bisa menjawab. Suara Kak Jajang apa motornya. jawabannya? Silakan. Udah deh, ya. Bu. Raminya yang jawab D, Bu. D. Oke, kita cek C ya, Bu ya. Kenapa? Oh, ada yang C ya. Oke. Dodol. Ya. Dodol. C. Ya kedengeran C dan D ini ya. Oke. D, Bu. Ya. Kita cek ya. Dalam materi kajian historis moderasi beragama di Indonesia, Pak Rusli ingin menekankan bahwa pemahaman moderasi beragama tidak hanya sebatas teori, tetapi juga dapat dipahami dalam konteks sejarah bangsa. Ia berusaha menerapkan pembelajaran dengan kerangka TPACK agar siswa dapat mengaitkan materi dengan pengalaman belajar berbasis teknologi dan pedagogi yang tepat. Nah, berarti di sini ada materi, teknologi, dan pedagogi. Ya. Itu clue kita. Nah, rancangan pembelajaran manakah yang paling tepat yang dapat disusun oleh Pak Rusli? Nah, kenal nggak Bapak Ibu nih sama Pak Rusli nih? Untuk mendukung pemahaman kajian historis moderasi beragama dengan pendekatan TPACK. Fokus ke TPACK-nya sebagai guru. Oke, kita langsung loncat ya ke jawaban C dulu. Berhubung banyak yang jawab C dan D nih yang mayoritas.
Rancangan pembelajaran ceramah daring, di mana guru menjelaskan perjalanan sejarah moderasi beragama dan siswa mengisi lembar refleksi terkait penjelasan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan soal evaluasi secara kritis dan cermat. Udah mendekati ya? Atau memang ini jawabannya? Oke, kita lihat dulu deh. Rancangan pembelajaran berbasis proyek. Oke, berarti ini jelas PJBL ya. PJBL, kemudian ini metodenya tadi ceramah daring. Kalau di bawah pakai PJBL dia. Di mana siswa kita Darinya lihat kan ada teknologi keterkaitan, benar, keterkaitan teknologi, kemudian ada keterkaitan materi dan pedagogi. Oke, siswa menganalisis sumber sejarah moderasi beragama menggunakan aplikasi digital, jelas di sini ada teknologi ya, untuk menyajikan data, lalu mengevaluasi relevansinya, ya ada unsur materi ya dengan praktik agamaan moderat di masa kini. Maka kalau tadi PJBL sebagai konsep pedagogi, ya lalu ada pengintegrasian dengan teknologi, yaitu penggunaan aplikasi digital. Lalu untuk content knowledge tentu karena tadi tentang menganalisis sumber sejarah moderasi beragama. Nah, kalau yang C kan juga teknologi nih Bapak Ibu, gimana yuk? Kan ada ceramah daring. Kalau daring itu kan online, berarti lewat teknologi. kalau di Lebih tepat yang D sih, Bu. menguasai knowledge-nya karena dia menguraikan. Oh iya. Teknologinya daring. Iya benar. Jadi knowledge-nya apa? Konten knowledge-nya kalau itu di bawah ada, ada. konten knowledge-nya ada, tapi di sini Nggak kan ada tidak ada peran nggak ada knowledge dari guru. penguasaan pedagogi ya, Pak ya, Bapak Ibu ya. Kalau di poin C ini kurang penguasaan Iya, kalau di D, pedagoginya. kalau saya nampak itu. Iya benar. Kalau yang D ini kan Iya. langsung kelihatan pedagoginya, dia pakai PJBL ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin technological aja, ini kalau menayangkan video kan juga teknologi. Ya, kemudian ini juga berbasis kuis digital interaktif yang B. Yang B juga dia pakai teknologi. Kemudian kalau yang E juga berbasis simulasi sederhana. Oh, kalau ini role play ya. Kalau di sini malah tidak ada technological knowledge-nya ini. Kalau simulasi sederhana kan dia role play ini bermain peran ya. Kalau Ya, yang E teknologi. mungkin dia lebih ke penguasaan materi aja ini ya. Gitu Bapak Ibu. Oke. Jadi gitu cara jawab soalnya ya. Jadi kita kaitkan antara pengetahuan kita dan baca soal dengan teliti. Jangan apa ya? Jangan ceroboh gitu. Karena kan setiap jawaban kalau pilihan berganda ini multiple choice ini atau pilihan berganda dia sifatnya eh, kita pasti akan menjawab ya karena nggak terkendala dengan menjawab, tapi kendalanya itu dengan memilih. Nah, dari 5 pilihan jawaban, yang Ada 4 jebak, itu kan disebut jebaknya ada jebak. iya, yang 4 ini jebakan, distractor namanya. Dia jebakan, dia Iya. pengecoh. Kadang membingungkan, Bu. Itu jawaban benar. Gitu ya Bu Lili ya. Jadi jawaban kita yang paling tepat itu yang D, yang paling tepat dengan TPACK gitu. Walaupun kadang-kadang kita seringnya malah pakainya yang C. Ya, kita kurang untuk Iya. menerapkan pengetahuan pedagogi. Oke. Next ya. Bisa, Ibu. Yang D, Bu. Ya. Bu, kalau D, Bu, kalau di D knowledge-nya di mana guru kalau di D? Di D kan Kalau pilihannya D. ada Iya, knowledge-nya di mana? knowledge itu kan Kan pengetahuan. tampilan berbasis proyek. Untuk kontennya. Iya, pengetahuan gurunya, penguasaan materinya di mana? Nah, guru kan nanti Kalau kita pilih otomatis D. dia harus mengevaluasi, Bapak. Ya, lalu mengevaluasi relevansinya dengan ini Kalau kan, di C kan memang ada ceramah tuh, artinya Iya. penguasaan dia. Knowledge, menguasai daring teknologi, kalau saya ngeliatnya gitu. Benar. Nah, ya kalau di D tuh knowledge gurunya itu di mana? Knowledge gurunya tentu kan Karena dia kan 3 ya. menghadirkan TPACK itu ya bagian knowledge gurunya itu penguasaan materinya kan di D itu kayaknya kurang tampak gitu. Dia lebih pasif karena menampilkan proyek saja. Iya, Bapak. Tapi kita balik lagi bahwa pendekatan yang digunakan itu harus lebih ke student center. Gitu. Harus yang lebih ke berpusat pada siswa.
Nah, maka kan di sini kalau kita lihat pendekatan yang dilakukan itu memang TPACK, tapi Iya, di sini pilihannya justru menawarkan alternatif model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Tapi pendekatannya tetap TPACK dengan apa ya, notabene-nya itu harus student center. Itu tadi. iya, iya. Gitu sih Bapak ya. Kalau Iya, makanya oke kita Bu. lihat apa ya? Itulah fungsi pengecoh ya. Kalau misalnya Iya. kalau metode ceramah daring ini kan yang pasti yang ceramahnya ini si guru ya. Nah, memang di Mm-mm. sini kelihatan penguasaan dia terhadap materi gitu. Akan Mm-mm. tetapi justru metode ceramah ini membuat siswanya itu lebih pasif gitu. Iya, Bapak ya, setuju ya? Iya, iya. Oke, Ya. bagus Bapak. Mulai kritis. Saya senang sekali ini mulai kritis ya, Masya Allah. Jadi kita bisa belajar lagi nih. Oke, good. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Next, kita masuk ke ya deep learning. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi kita sudah ke topik keberapa ini deep learning? Keempat apa kelima ya? Nah, untuk deep learning, ini karena masih hangat ya. Masih hangat. eh ini pendekatan pendidikan yang mendorong siswa untuk terlibat secara mendalam dan holistik, artinya komprehensif dalam proses pembelajaran. Ya, mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari dengan pengalaman nyata. Lalu, deep learning ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi materi itu lebih dalam dan lebih luas. Siswa didorong untuk berpikir secara analitis, menyelesaikan masalah secara mandiri atau dalam kelompok, serta menghubungkan teori dengan praktik. Nah, oke, ini yang selalu digadang-gadang ya. Setiap kita ikut seminar deep learning selalu ini ya poinnya. Nah, ada mindful learning, ya maksudnya itu pembelajaran yang sadar, reflektif, dan penuh perhatian, mindful ya. Lalu di sini siswa aktif berpikir kritis, terbuka terhadap berbagai perspektif dan menyadari tujuan belajar. Kemudian meaningful learning, di sini pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa. Lalu siswa di sini dituntut untuk mampu mengaitkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Ini kayak apa ya? Kalau di kegiatan pembelajaran itu di apersepsi ya, di kegiatan pembuka, kegiatan pendahuluan. Jadi ada mengaitkan antara materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan sebelumnya yang telah dimiliki. Selanjutnya ada joyful learning, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan membangkitkan motivasi. Suasana belajar dibuat positif, interaktif, dan penuh semangat, sehingga siswa merasa nyaman dan semangat belajar. Oke, ini kita singkat aja nih untuk konsepnya, jangan terlalu banyak nanti terlalu pusing. Ya, jadi yang singkat ini tapi sudah clue-nya saya rasa udah baik. Ya, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Ya. Silakan Pak Jajang mau bantu saya untuk membaca. Pak Jajang monitor. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran metode tafsir kontemporer, Buasana mencoba menciptakan suasana belajar yang kondusif melalui pendekatan deep learning, sehingga siswa mampu berpikir mendalam, kritis, dan reflektif. Dengan begitu, siswa dapat mengaitkan ayat dengan permasalahan aktual. Langkah pembelajaran yang paling tepat dilakukan guru adalah A. Meminta siswa mengkaji ayat tertentu dengan menghubungkan pada isu sosial kontemporer lalu menyusun analis mendalam secara kritis dan argumentatif. B. Memberikan ringkasan memberikan ringkasan materi tafsir kontemporer dan meminta kepada siswa agar menghafalkan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. C. Menjelaskan teori tafsir kontemporer secara verbal agar siswa cepat memahami materi meski tanpa memberikan contoh relevansi dengan konteks kehidupan saat ini. D. Menugaskan siswa membaca buku tafsir klasik dan mencatat poin-poin penting tanpa ada refleksi pada persoalan modern. E. Memberikan latihan soal pilihan ganda seputar definisi metode tafsir
tanpa meminta analisis atau penerapan pada kehidupan nyata? Jawabannya A. A. Iya, mantap. Oke, jawabannya A. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jawaban yang Dengan cerang benarnya Pak Haji. Alhamdulillah. mantap ya. Oke, karena ini yang diminta langkah pembelajaran sama yang dilakukan oleh Bu Hasanah. Ini kalau deep learning, iya, deep learning ini cukup sederhana kok ya Bapak Ibu ya untuk Mantap, Pak Haji. Karena Bu Hasanah teman saya, Pak Hasan. Oh, temenan sama Bu Hasanah atau Pak Hasan. Oh iya, Bapak sendiri namanya Hasan. Oke, Iya. siap Pak. Baik, baik, baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Setuju semuanya A ya? Kalau setuju ini tidak ada yang meragukan karena untuk pilihannya pilihan jawabannya tidak terlalu mengecoh juga ini. Jadi cukup jelas. Oke. Next, kita masuk ke topik selanjutnya yaitu pendekatan dan strategi layanan bimbingan konseling untuk supervisi klinis. Nah, ini cukup apa ya, lebih sederhana sih pemahamannya dibandingkan pendekatan-pendekatan yang sebelumnya. Nah, ini layanan bimbingan konseling atau BK ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan tadi, bahwa ini merupakan sebuah proses bantuan profesional kepada siswa untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal, baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Nah, dalam konteks pembelajaran, sorry ya di sini fikih, Quran hadis maksudnya, BK dapat membantu siswa memahami nilai-nilai keagamaan secara utuh dan menginternalisasi akhlak Islami. Sementara untuk supervisi klinis, ini untuk bentuk pembinaan guru oleh pengawas atau kepala madrasah secara intensif dan terfokus. Nah, yang bertujuan untuk memperbaiki praktik pembelajaran melalui observasi langsung, umpan balik konstruktif, dan refleksi bersama. Kalau ini saya butuh Bapak Ibu ini untuk sharing ini pengalaman di sekolahnya ada nggak untuk strategi layanan bimbingan konseling dan supervisi klinis ini? Ini pengalaman Bapak Ibunya gimana nih kaitan-kaitannya? Pernah nggak ada siswa yang bermasalah di Sehat. kelas, kok yang telat kok si Iya. itu aja ya, sampai nggak bisa lagi ditolerir, asik dia aja yang telat, sehingga harus dipanggil ke kantor BK gitu katanya. Lalu di sana apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ada yang mau sharing mungkin di sini? Ada yang Biasanya yang merangkap gini, guru Quran hadis biasanya sekaligus guru BK mungkin atau supervisor supervisi klinis di sekolahnya? Iya, Ada? Oke, kalau Bapak Ibu sendiri apa yang Bapak Ibu lakukan? Misalnya di kelas Bapak Ibu ada siswa, setiap kali pertemuan dia aja yang izin ke kamar mandi. Kita nggak ngomongin telat ya. Kalau telat itu kan berarti di jam pertama atau jam setelah istirahat. Ini si siswa yang sama terus yang izin ke kamar mandi. Itu gimana Bapak Ibu menyikapi hal tersebut? Ayo sharing dong Bapak Ibu. Ibu Rahmi gimana Ibu? Bisa sharing? Gimana Ibu menyikapi kalau ada siswa yang sama terus yang minta ke kamar mandi, Bu? Biasanya kalau dalam proses pembelajaran, kalau ada siswa meminta izin, saya terlebih dahulu menanyakan benar sangat sulit untuk apakah buang air kecil atau air besar. Karena ada beberapa siswa memang dia selalu yang ingin asal belajar izin ke kamar mandi. Nah, jadi diingatkan dulu dan keseringan ketika kita suruh duduk kembali, tidak mengapa langsung bisa belajar kembali. Begitu, Iya, Ibu. berarti memang dia nggak buat-buat ya, Bu ya. Memang beneran pengen ke kamar mandi gitu ya. Dipastikan dulu. Iya. Berarti kalau guru ini memang apa ya, instingnya itu cukup kuat ya, Bu ya. Ini anak bener ke kamar mandi, ini anak nggak bener nih, dia nggak bener ke kamar mandi nih, cuma untuk main-main aja gitu ya. Oke. Nah, ini masalahnya ada siswa yang dia mengalami kesulitan belajar itu
paling kentara biasanya terkait dengan minat dan motivasinya. Maka setiap ada masuk pelajaran kita tuh dia selalu aja ada yang membuat dia harus ke kamar mandi. Padahal karena dia nggak berminat dengan pelajaran kita. Nah, maka untuk apa masalah-masalah yang seperti ini bisa minta pada tenaga profesional, bantuan profesional. Mungkin dalam hal sekolah kita ada guru BK. Ya, karena kan sekarang setahu saya kalau guru BK itu juga udah ada nggak hanya lulusan bimbingan dan konseling ya, pendidikan bimbingan dan konseling, tapi juga udah ada dari lulusan psikologi. Ya kan Bapak Ibu ya, udah ada dari psikologi, kemudian bimbingan dan konseling Islam. Nah, kalau kita di Yayasan Langsa itu ada jurusan BKI, bimbingan dan konseling Islam, ada jurusan pendidikan, bimbingan dan konseling Islam gitu. Jadi ada yang pendidikannya, ada yang memang bukan pendidikannya ya, tidak harus ke pendidikan. Nah, gitu. Jadi untuk supervisi klinis ini ya untuk masalah-masalah yang seperti itu, yang kira-kira udah tidak terselesaikan lagi domestik ya, secara domestik dalam kelas kita, maka kita perlu untuk eh, membawa atau menggunakan jasa dari bantuan profesional. Nah, kalau Bapak Ibu mau membaca lebih lanjut nanti ya, eh, ini kadang-kadang ada kaitannya nanti dengan ABK ya, maksud saya dengan pendidikan inklusi. Nah, jadi ada anak-anak, kadang-kadang dia ada kebutuhan khusus. kendala pribadi dia karena keterbatasan. Nah, kadang-kadang anak pada yang inklusi ini, yang bersifat inklusi ini nanti akan saling keterkaitan ya, ada integrasi antara supervisi klinis atau layanan bimbingan konseling ini dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus pada pendidikan inklusi. Gitu Bapak Ibu. Nantilah kita lihat di materi pendidikan inklusi ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Ramifona atas sharingnya. Menarik ya. Terima kasih. Memang Ibu husnuzon ya ke siswanya ya. Oke, luar biasa Ibu. Next, ini ada kita lihat untuk contoh soal terkait dengan strategi layanan bimbingan dan konseling. Ya. Ada yang mau bantu membacakan? Silakan. Silakan langsung saja. Ibu Maslina mungkin. Seorang guru. Ada Ibu Maslina, silakan. Saya baca, Bu. Iya, Ibu, silakan Ibu. Seorang guru Quran hadis melaksanakan supervisi klinis bersama kepala madrasah. Dalam proses observasi ditemukan bahwa sebagian siswa tampak pasif saat pembelajaran tentang makiyah dan madaniyah. Setelah dilakukan refleksi, guru menyadari bahwa masalah bukan hanya pada metode mengajar, tetapi juga pada kondisi siswa. Ada yang mengalami kesulitan memahami istilah-istilah baru, ada cepat bosan, dan ada pula yang merasa tidak percaya diri untuk bertanya. Guru Quran hadis kemudian bekerja sama dengan guru BK untuk mencari solusi. Strategi layanan bimbingan dan konseling apa yang paling tepat diberikan kepada siswa agar mereka lebih termotivasi dan terlibat aktif dalam pembelajaran hadis. A. Layanan informasi tentang peraturan. Ya, saya ulangi. A. Layanan informasi tentang peraturan kelas agar siswa lebih disiplin. B. Layanan konseling kelompok untuk mengidentifikasi kesulitan belajar dan bagi strategi mengatasinya. C. Layanan penempatan dan penyaluran agar siswa diarahkan sesuai minat masing-masing. D. Layanan orientasi supaya siswa lebih mengenal sejarah madrasah. E. Layanan mediasi antara siswa dan guru Quran hadis. Oke. B. Bapak Ibu, ayo jawabannya silakan drop ke kolom chatnya. Ayo. B, Bu, B.
B, Layanan konseling kelompok A, untuk banyak yang A, B mengidentifikasi. juga rame ini. Ada yang C satu orang. Ibu Murnosia B. terpantau menjawab B. B. Yang berbagi strategi informasinya. Iya. B, Bu. Oke, ada yang A ya Ibu Rikiati jawab A ini, Bu Ova jawab B, Bu Zumira B, Bu Sri B. Oke, kita bahas ya. B, Bu, B. B ya, layanan konseling kelompok untuk mengidentifikasi kesulitan Layanan belajar dan konseling kelompok berbagi untuk strategi mengidentifikasi mengatasinya. Kan ini kesulitan masalahnya ya, belajar kita lihat dan dulu masalahnya berbagi itu strategi em, mengatasinya. dia nggak bisa apa ya, si siswa ini mengalami kesulitan memahami istilah-istilah baru, ada yang cepat bosan, ada yang nggak percaya diri untuk bertanya. Berarti ini kan masalahnya itu tentang kesulitan belajar dia, gitu. Ya, berarti kita fokus kepada masalahnya. Jangan nanti dianya sakit perut, tapi kita kasihnya apa? Kita kasihnya bodrek. Ya nggak bisa. Makanya nggak sembuh dia. Ya, jadi kalau sakit perut itu yang dikasih apa, Bapak Ibu? Yang dikasih apa? Rebusan itu Teh pahit, air jambu. teh pahit ya. Oke, misalnya. Nah, itu Oralit. jadi harus tahu dulu penyakitnya apa, biar obatnya bisa diberikan dengan tepat, dengan sesuai. Kalau ini kan kita lihat masalahnya, berarti dia kesulitan belajar ini. Maka kita kasih untuk Solusi. apa? Obatnya atau strategi pelayanan bimbingan dan konselingnya yang tepat diberikan itu adalah layanan konseling kelompok untuk mengidentifikasi kesulitan belajarnya dan berbagi strategi untuk mengatasinya. Ini kalau yang lain ini kan nggak ada hubungan dengan kesulitan belajar dia ya, ya kan? Ya bener ya Bapak Ibu ya. Ini tidak ada hubungannya. Jadi yang lebih tepat itu adalah jawaban B. Oke, terima kasih banyak Ibu ya, Bu, tadi sudah bantu membaca. Oke, mau next. nanya, Bu. Ya. Bu, Iya, silakan halo. Pak. Ya, Pak. Ini konseling kaitannya dengan psikologi siswa ya, kayaknya ya. Psikolog. Apapun Tergantung. latar pembelajaran dia, akhirnya psikologinya itu apakah dia menghindar, kurang minat belajar, kayak begitu ya. Ya, kalau dia masalahnya terkait psikologi bisa jadi Bapak salah satu masalahnya ya saya rasa. Karena kan masalah ini nggak semua dari psikologi. Kadang-kadang fisik juga Bapak. Anak nggak sarapan misalnya, si siswa ini nggak sarapan, sampai sekolah dia tidak bersemangat. Nah, itu berarti masalahnya aspek fisik, mungkin aspek kesehatan. Terus ada anak mungkin semalam dia dengar orang tuanya berantem. Begadang. Nah, misalnya berarti itu sudah masuk ke aspek psikologis tadi yang Bapak maksud. Itu ya Bapak. Jadi ada faktor internalnya, masalah internal dari siswa maupun masalah eksternalnya, seperti faktor keluarga mungkin, atau ada pembulian di sekolah. Gitu Bapak. Maka apa ya, untuk supervisi klinis ini atau BK ini itu nggak cukup hanya berhenti pada guru mata pelajaran aja. Kayak tadi ditekankan harus pakai tenaga profesional yang memang paham untuk melakukan analisis masalahnya dulu apa, masalah si siswa ini apa, ya gitu di supervisi. Oke Bapak. Oke. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Next, nah ini satu lagi ya. Sorry, Oke, Bu, ini satu makasih. lagi Ya. sih lumayan. Ya kita percepat ya Bapak Ibu. Ini tadi pendidikan inklusi. Nah, ini pendidikan inklusi, kita udah tahu ya Bapak Ibu, ini pendekatan pendidikan untuk ABK, untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, pendidikan inklusif ini adalah sistem pendidikan yang memungkinkan semua anak, ya, termasuk anak-anak ABK, ini untuk belajar bersama di sekolah reguler. Dalam sistem ini, siswa berkebutuhan khusus tidak hanya diterima di sekolah-sekolah terdekat di kelas reguler, tetapi juga mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kalau di sini kan Bapak Ibu, ini ya, ini kan muncul pertanyaan ini, apa nggak apa-apa ya Bu, kalau kita menggabungkan antara siswa yang ABK, yang mohon maaf mereka disabilitas dengan siswa yang normal. Nah, apakah nanti tidak malah terjadi perbedaan perlakuan, kemudian perbedaan kemampuan mereka untuk belajar? Kan ada kesulitan-kesulitan yang beragam. Nah, muncullah masalah di sini ya Bapak Ibu.
Nah, maka ini tadi kaitannya dengan ada supervisi BK dan supervisi klinis gitu. Jadi anak-anak ABK ini mereka perlu pendampingan yang berbeda dengan anak-anak yang normal. Ada lagi kita masuk ke pendekatan berdiferensiasi yang tadi. Nah, nanti mungkin di soal-soal UP atau di soal tryout, Bapak Ibu nanti akan ketemu dengan soal yang tentang anak-anak ABK ini, misalnya ya, eh kita kaitkan dengan DBL tadi yang berdiferensiasi. Kalau dia nggak bisa melihat, mohon maaf, dia tunanetra, dia nggak bisa lihat. Berarti kasih dia media ajar itu media audio. Nah, gitu ya kan, Bapak Ibu ya. Kita kasih media Ya. audio, jangan kita suruh dia baca kitab, baca Quran, gitu. Harus kasih media yang mendukung dia sebagai ABK yang posisinya tunanetra, gitu. Jadi itu maksudnya. Walaupun demikian, anak-anak ABK ini mereka tetap punya kesempatan untuk bersama-sama belajar dalam sistem pendidikan yang reguler. Nah, itu berdasarkan referensi dari modul kita ya, Bapak Ibu ya. Walaupun tetap ada pilihan ya bagi orang tua, apakah mau memasukkan anaknya ke sekolah reguler, tapi dengan pendampingan khusus, atau memilih langsung ke SLB, yang memang sudah spesialisasinya untuk ABK. Nah, gitu. Ya, ini sepertinya ya, menurut hemat saya ini adalah suatu kontribusi mungkin ya, atau ide dari pemerintah untuk mendukung bahwa pendidikan ini adalah hak untuk setiap warga negara. Ya, jadi tidak disebutkan itu dalam undang-undang bahwa yang berhak untuk memperoleh pendidikan itu adalah anak-anak yang normal saja. Ya, tapi maupun anak yang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kan gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, next. Adzan maghrib, saudara. Oh ya, kalau di sini ya sebentar ya Bapak Ibu ya, 10 menit lagi kita waktu kita, atau 5 menit lagi boleh. Ya, atau Bapak mau izin dulu boleh, nanti kita share kita share link absensi. Bu, share absensi dulu Bu, anak saya mau ke pondok harus ngantri. Oh iya, baik. Kita share absensi ya. Ya, berarti ya. Ya Bu, terima kasih. Nah di masjid ada acara rutinan Bu setelah maghrib. Iya, Oh, biasa karena malam Jumat malam ya. Jumat. Dan Ya, ini tengah malam malam Jumat. tengah malam. Iya, sebentar. Oh ya, kita juga foto dulu ya. Berarti ada satu topik terakhir ya Bapak Ibu, yang tentang Gen Z dan Gen Alpha yang belum terbahas ini. Kita share dulu, mana ya presensinya. Di-share ke grup aja ya Bapak Ibu ya, Grup. biar Iya, mudah iya, dari boleh, Bu. Iya, Bu, di Ya, grup. boleh, Bu. Ibu. Materinya juga di-share Bu ke grup. Apanya yang di-share? Materinya Bu. Oh, Materi. materinya, iya. Ya, sama foto-fotonya Bu. Materi sama Ya, foto Bapak Ibu kan bisa screenshot sendiri loh. Sekalian nama oleh-olehnya Bu. Oh, sama oleh-olehnya juga boleh. Main kemari Pak, Bu. Main kemari. Main ke sini Bu, Pak Bu ya, di Langsa ya. Kalau yang dari Aceh kan banyak warga Aceh di sini ya. Ada ya? Kita dari Garut. Kita dari Garut Bu, Garut dari Jawa Garut Barat semua Bu. ya? Dari Jawa nggak ada yang dari Aceh ya? Oke. Dari Jawa Tengah Bu. Oh iya Bu, Jawa Tengah Bu. Iya. Dibandingnya sama U jadi bukan Jawa Barat Bu. Oh iya. Siap. Jawa Timur Oke Bapak lagi. Ibu, nanti kita cukupkan aja ya Bapak Ibu ya, tinggal satu topik lagi, nggak apa-apa nanti bisa Bapak Ibu lanjutkan sendiri, karena tadi juga jelas sudah kita bahas ya tentang Gen Z dan Gen Alpha, jadi mereka lebih ke nilai-nilai praktisnya yang harus lebih ditekankan daripada nilai teoritis, gitu ya Bapak Ibu. Oke, untuk link absensi akan saya share di link di grup induksi, mohon semuanya mengisi
link presensi kita, dan terima kasih banyak jazakumullah khairan atas partisipasinya Bapak Ibu. Semangat terus, mudah-mudahan sukses untuk Bapak Ibu semua, untuk UPI dan UKIM-nya. Amin, 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 amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi insyaallah besok. Kembali Bu, insya Allah Materinya Bu ya. Ya, siap insyaallah. Sehat selalu ya Bu. Ya, silakan Bapak Ibu sudah boleh keluar.